Yang pertama, jemaat wajib memakai masker dari rumah selama ibadah dan sampai pulang. Kedua, mencuci tangan pada tempat yang sudah disiapkan atau wastafel sebelum masuk ke dalam gedung gereja. Yang ketiga, wajib untuk cek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam gereja. Dan bagi jemaat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, dianjurkan untuk tidak mengikuti ibadah bersama di gereja. Yang keempat, jemaat yang dalam keadaan sakit, flu, batuk, pilek, dan demam, dianjurkan tidak mengikuti ibadah bersama di gereja. Yang kelima, orang tua yang berusia lanjut dan anak-anak yang berusia 0 hingga 14 tahun yang rentan tertular penyakit COVID-19 dianjurkan untuk tidak mengikuti ibadah bersama di gereja. Yang keenam, seluruh jemaat wajib masuk ke dalam gedung gereja melalui pintu utama. Yang ketujuh, jemaat wajib duduk di kursi sesuai dengan tempat atau jarak duduk yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, tidak melaksanakan kontak fisik, bersalaman, atau berpelukan. Yang kesembilan, bagi tamu atau anggota jemaat yang baru datang dari luar daerah Malinau, dianjurkan untuk tidak mengikuti ibadah bersama di gereja selama 7 hari terhitung sejak kedatangan, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan hasil rapid atau swab yang hasilnya negatif COVID-19 yang masih berlaku. Yang ke-10, seluruh kegiatan, sakramen, dan sakramentum atau upacara gereja berpedoman pada panduan ibadah ini. Yang ke-11, jadwal ibadah. Ibadah Raya 1, Minggu jam 8 hingga 9.30 WITA, diikuti oleh kelompok doa, Lapang 1, Lapang 2, Sedaman, KM6, Sanduk, Saro, dan Orot. Ibadah Raya 2, Minggu jam 10 hingga 11.30 WITA, diikuti kelompok doa 91, Tajan, KM12, Tanjung, Paras, Hosana, dan Victoria. Demikian panduan ibadah yang wajib kita patuhi bersama, ibadah yang sehat, aman, dan produktif. Shalom, Badan Pengurus Jemaat GKI Tanjung Lapang. Shalom Jemaat Kekasih Kristus, selamat bertemu kembali dalam penyembahan kita pada hari ini. Sungguh kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya sajalah kita semua sebagai jemaat Tuhan tetap ada sampai pada hari ini. Semuanya adalah anugerah Tuhan dan layaklah kita hari ini untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini. Jemaat Kekasih Kristus mengawali ibadah kita. Saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Puji Tuhan. Jemaat Kekasih Kristus, silakan berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sapa dan panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang selalu menyatakan kebaikan dan kasih-Nya kepada kami sebagai jemaat-Mu. Hari ini kami sungguh memuliakan Engkau ya Tuhan Allah, atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu bagi kami. Bahkan kami bersyukur, kami diberikan kesempatan lagi untuk datang menyembah Tuhan. Kiranya Roh Tuhan menolong kami, mengurapi kami dalam penyembahan ini. Secara khusus hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Pakailah dengan kuat kuasa Allah, biarlah kami semua dapat menyerahkan seluruh pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan jemaat Tuhan diberkati. Dari awal hingga akhir penyembahan kami, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang layak menerima pujian. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita mau besarkan nama Tuhan. Dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besar kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi tanpa lambat lalu. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang datang segenap makhluk saksikan kasih dan
hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita katakan pujian yang mengatakan Kau berfirman. Kita imani setiap lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita imani lagi. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. pada hambanya kami persilakan. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami sekaliannya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa mengerti ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Mazmur. Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14 berbunyi demikian. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kenyang akan firman Tuhan. Saya mengangkat tema pagi hari ini, kenyang akan firman Tuhan. Di jemaat kita, bulan Juni ini
mengangkat tema bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak kita dalam satu tema khusus, kenyang akan firman Tuhan. Saya memulai dengan satu kisah. Di satu negara bagian Amerika Serikat ada majalah yang diterbitkan mingguan dan ada artikel rohani di dalamnya. Dan di situ ditulis ada seseorang bersaksi bahwa dia katakan, selama saya hidup sebagai orang Kristen, saya mendengar khotbah-khotbah, tetapi tidak satu pun saya ingat temanya dan bahkan poin-poinnya, apalagi saya tidak ingat. Juga ayat-ayatnya saya tidak ingat, katanya. Jadi dia katakan dalam artikel tersebut seakan-akan dia menjadi orang Kristen yang ke gereja dan mendengar firman Tuhan itu sia-sia. Dan ini menyakitkan hati pendetanya mungkin ya. Jadi dia membaca juga majalah itu. Tetapi pada minggu berikutnya terbit lagi majalah ini, dan di artikel yang khusus berbicara tentang rohani juga di situ, ada seseorang rupanya menyanggah tulisan orang tersebut yang minggu lalu diterbitkan. Dia katakan seperti ini, saya memakan makanan istri saya. Dia memasak dengan menu yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Dan saya tidak ingat dia masak apa, dan saya tidak tahu menu apa yang dia pernah masak. Tetapi yang saya tahu, selama 40 tahun kami berumah tangga, saya masih hidup karena dia tetap masak untuk saya. Jadi dia katakan begitu juga dengan firman Tuhan. Mungkin kita tidak mengingat bagiannya, mengingat pasalnya, tetapi kita hidup dari mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Musa. Musa ini penulis Mazmur berbicara tentang batas usia di dalam bagian Mazmur 90 ini. Dia bilang di dalam ayat 10 ada batas manusia. Batas hidup manusia. Masa hidup kami 70 tahun katanya, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu perkataan Musa sendiri tentang standarnya usia manusia. Dan kemudian di dalam ayat 12 dia juga mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Juga dia berbicara tentang kebijaksanaan juga di dalam bagian firman Tuhan ini. Dan ini adalah Mazmur yang unik karena pemimpin yang besar ini menulisnya. Tetapi yang lebih menarik adalah di dalam Ulangan 34 ayat 7 saya bacakan, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Unik bukan? Dia katakan masa hidup kami sekian. 70 kalau kuat 80-an. Tetapi yang menulis ini usianya 120 dan matanya tidak kabur, kekuatannya belum hilang. Apa resepnya? Ini luar biasa. Mazmur 90 ayat 14 yang saya bacakan tadi berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ini resepnya Musa. Dia minta Tuhan mengenyangkan dirinya, kenyang akan firman Tuhan setiap pagi. Ya, Musa merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa melalui doanya, melalui hubungannya pribadi dengan Tuhan setiap pagi yang dia lakukan. Ingat, saat ini waktu Musa memimpin bangsa Israel, dan mungkin pada waktu dia menulis Mazmur ini, Alkitab belum ada. Alkitab seperti ini yang lengkap belum ada. Bahkan Musa kan yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi bagaimana dia bisa membaca Alkitab, tetapi dia bisa merasakan kasih setia Tuhan. Dan saya mau bawa itu pada kita sekarang jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tergambar, tertulis, dan dinyatakan di dalam Alkitab ini. Amin.
Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika perkataan Tuhan dialaminya oleh Musa, didengarnya dan dirasa oleh Musa sendiri, itulah makanan rohani Musa. Itulah firman Tuhan bagi Musa. Dan bagi kita sekarang, inilah firman Tuhan itu. Dan kita belajar hari ini. Pemimpin besar seperti Musa ini masih mempunyai waktu yang khusus untuk dia kasih makan rohaninya. Ini yang saya mau ajak bagi kita. Pemimpin besar ini adalah pemimpin dari segi politik, dari segi militer, dari segi rohani, memimpin bangsa Israel dengan kesibukan yang begitu padat. Tetapi Musa mengambil waktunya untuk rohaninya. Ini yang luar biasa. Dia mengenyangkan rohaninya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita saat ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Kristus mengalami kesesakan, kita mengalami kehidupan kita stres, pusing dengan hidup ini, dan tidak menentu arah tujuan hidup kita. Atau kita jadi orang Kristen yang bolak-balik jatuh dalam dosa, mudah emosi, tidak mau mengampuni, berpikiran negatif dan picik, dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu ciri-ciri seseorang yang lapar rohani. Kita sedang lapar rohani, itu tanda kita sedang lapar. Kalau kita bermasalah, kita tidak seperti yang Kristus inginkan, kita sedang lapar rohani jemaat Tuhan. Seperti tubuh jasmani kita perlu kasih makan, tubuh rohani juga harus setiap hari kita kasih makan. Bukan satu kali dalam satu minggu. Kalau babi kita kasih makan 1 minggu sekali, itu sudah selesai babinya. Apalagi kita. Harus setiap hari juga kita kasih makan tubuh rohani kita. Kita kasih makan sampai kenyang dengan firman Tuhan. Musa melebihi batas normal usia kebanyakan manusia. Itu karena resep ini jemaat Tuhan. Mari, kalau kita mau juga bertumbuh secara rohani kita, sehat secara jasmani kita seperti Musa, beri makan setiap hari tubuh kita, tubuh rohani kita dengan firman Tuhan. Kalau Musa mengambil waktu pagi, karena setelah itu dia sibuk. Dia banyak sekali kegiatannya. Kita ingat ya waktu dia bertemu dengan mertuanya, Yitro, dan Yitro bilang, "Aduh, kamu ini terlalu sibuk. Kamu tidak punya waktu. Karena dari pagi kamu sampai hampir malam kamu layani umat ini begitu banyak." Lalu kita tahu ceritanya dia disuruh mengangkat pemimpin-pemimpin untuk bantu dia. Tetapi tetap sibuk sekali. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesibuk itu Musa tetap ambil waktu, dia ambil pagi. Makanya firman Tuhan yang kita baca, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Karena Musa dari firman Tuhan ini, dia mengambil waktu pagi. Kalau jemaat Tuhan silakan cari waktu. Mana yang pas untuk kita setiap hari pakai waktu itu. Dan juga beberapa orang masih mementingkan pertumbuhan jasmani daripada rohani. Olahraga masih lebih penting, hobi masih lebih penting, kesenangan diri masih lebih penting daripada hal-hal rohani. Justru orang-orang seperti ini kehilangan sukacita. Bahkan saat pandemi COVID-19 ini, negara termaju, tercanggih sekalipun, banyak melahirkan orang-orang gila. Stres karena tidak punya pegangan. Karena rohaninya sedang kacau. Memang kehilangan pegangan. Karena rohani sedang lapar. Nah, kita mau mengisi kerohanian kita juga hari ini dengan diingatkan pentingnya mengurus tubuh
rohani kita. Kalau tidak, ya seperti tadi, kehilangan sukacita. Makanya di dalam yang 14 ini tadi dikatakan selanjutnya, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Kalau mau punya sukacita, sorak-sorai di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan adalah makanan kita untuk rohani kita. Kalau tidak, streslah kita, emosional, marah-marah terus, kepahitan bahkan kepada siapa saja gereja, bahkan kepada Tuhan sekalipun kita kecewa, kita mengalami hal-hal yang malang dan celaka dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kita ini diciptakan jasmani dan rohani. 1 Korintus 15 ayat 44, kalau ada tubuh jasmani, ada juga tubuh rohani. Makanya kasih makan juga tubuh rohani kita. Tetapi yang paling penting di sini adalah kehidupan rohani masih lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan kita di dunia ini. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya mau katakan firman Tuhan berguna, banyak berguna di dalam kehidupan kita, baik hidup sekarang maupun yang akan datang. Jadi sebagai kesimpulannya jemaat Tuhan, kenyangkan rohanimu dengan hal-hal yang rohani. Dengan firman Tuhan tentunya, dari Alkitab yang kita baca, dari doa yang kita lakukan, persekutuan ibadah, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, dari lagu-lagu rohani, itu makanan rohani. Itulah yang mengenyangkan kerohanianmu. Lakukan di waktu-waktumu setiap hari. Pilihlah waktu. Kalau mau ikut Musa pagi-pagi dini hari boleh. Maka engkau akan melihat kebahagiaan dalam firman Tuhan. Sukacita, sorak-soraimu dalam hidup ini. Yang terus akan berdampak di dalam kehidupan jasmani juga. Seperti Musa. Dia mengalami berkat Tuhan. Panjang umur, sehat. Dan pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa yang kita juga menjadikan teladan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami mau melakukan firman Tuhan ini. Supaya kami mau mengenyangkan hidup kami. Hidup rohani kami dengan firman Tuhan-Mu. Seperti Musa. Dan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa, sorak-sorai sukacita. Bahkan berkat-berkat jasmani yang luar biasa juga. Dimulai dari kehidupan rohani yang kami kenyangkan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Mengalir terus, damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah, makin dalamlah. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai-Nya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangan-Nya. Harap tahu Allah, janjinya teguh, berkat-Nya berlimpah,
kasih. Dengan sepenuhnya kami berserah, kelak dapati Dia tinggal setia. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Doa syafaat dan doa syukur oleh Pendeta Lukasiran. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita akan masuk dalam doa asfat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sebagai jemaat Tuhan GKI Tanjung Lapang kembali untuk memuliakan, untuk mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh dapat menikmati berkat Allah selama 1 minggu ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih. Kami juga mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan buat kami sekalian. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan sehingga demikian iman kami terus-menerus bertumbuh, terus-menerus berkembang untuk mengikuti Tuhan. Bapa surga dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena ada kesempatan buat kami untuk memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi dengan sukacita. Baik sepersembahan, demikian juga sepersepuluhan. Tuhan sudah memberikan buat mereka ya Tuhan. Dan mereka mengembalikan kepadamu ya Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih mereka kepadamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan terima kasih atas kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat keluarga-keluarga kami atau orang-orang tua kami. Mungkin dalam 1 minggu ini mereka ada dalam keadaan sakit. Dan sekarang mereka sudah ada dalam kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus-menerus akan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka yang pelan sakit. Yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati mereka sampai saat ini. Yang berulang tahun pernikahan, Tuhan juga menolong memberkati. Agar supaya rumah tangga keluarga diberkati Tuhan. Kami juga tetap berdoa, menyerahkan juga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka. Mungkin ada sudah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan diri mereka untuk membuat ladang atau sawah. Tuhan memberkati agar supaya pekerjaan yang sedang mereka kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat mereka nanti akan berhasil dan mereka akan memberikan kepadamu ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak sekolah. Sekalipun mereka tidak dapat masuk di gedung sekolah, sekalipun mereka mungkin nanti akan sekolah lewat online, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Agar supaya mereka juga dapat mengikuti pendidikan itu dengan baik. Dengan cara apapun yang dilakukan oleh pemerintah, semuanya itu akan menjadi berkat. Dan menolong daripada anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan. Kami juga berdoa menyerahkan juga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Jemaat. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati Badan Pengurus Jemaat agar supaya dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dengan baik. Sehingga pekerjaan itu dapat dilaksanakan hanya oleh karena Tuhan saja. Kami juga berdoa menyerahkan juga anggota-anggota jemaat kami ya Tuhan. Yang mungkin akan keluar daripada Kabupaten Melinau ini. Tuhan juga tolong. Agar supaya dalam pengurusan surat izin mereka keluar. Mereka boleh dapat surat itu dan mereka boleh dapat pergi dan kembali dengan selamat. Itu harapan kami ya Tuhan. Kami kita berdoa menyerahkan juga semua badan pengurus jemaat yang ada dalam kelompok. Tuhan berkati kelompok kami ya Tuhan, ada 14 kelompok. Organ, perkawan, perkarya, pemuda,
sekolah minggu Persimas, Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk para Persimas, Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, agar supaya mereka tetap sehat dan kuat, dan mereka diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Allah sendiri. Itu harapan kami ya Tuhan. Kami juga telah berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, sampai kepada pemerintah desa sekalipun Tuhan berkati Tuhan. Agar supaya mereka boleh dapat menangani daripada corona ini dengan baik. Dan sehingga dapat diputuskan hubungan kami dengan virus ini Tuhan. Dan sehingga demikian kami boleh sebagai masyarakat dapat melakukan kegiatan dan pekerjaan itu dengan baik. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh gugus tugas ya Tuhan. Itu harapan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk organisasi gereja, badan pusat, wilayah, daerah, sampai kepada jemaat sekalipun Tuhan memberkati. Agar supaya mereka juga dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Terutama sekali daerah-daerah penginjilan atau penginjilan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan berkati. Agar supaya penginjilan dapat berjalan dengan baik. Dan ada banyak anak Tuhan diselamatkan dengan situasi dan keadaan itu. Itu harapan kami. Dan untuk keyakinan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, Ibu saudara sekalian dari Yesus Kristus. Sebentar kita akan menyelesaikan ibadah ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan dan pertolongan daripada Roh yang Kudus, akan menyertai jemaat Tuhan. Mulai hari ini, sampai hari mendatang, Kristus datang untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, puji Allah. Puji Allah, berkat puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati.